Oke, kita mulai aja biar nggak kemalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waduh suaranya. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah yang berbeda semester kedua. Ya, semester ini kita akan melanjutkan eh, pembelajaran kita. Kalau biasa saya nyebutnya ya permainan kita. Ya. Ya. Nah, untuk melanjutkan permainan lagi ya kuliah kita ya, karena IT itu kalau nggak seneng ya repot. Nah, kita akan di pertemuan hari ini kita akan mempersiapkan tools-tools yang perlu Anda miliki ya, itu wajib Anda miliki. Makanya hari ini di pertemuan ini kita harus masuk dulu walaupun bisa sebenarnya lewat rekaman dan lain sebagainya. Materi pertama biasa lah ya. Materi pertama ya biasalah materi-materi santai ya kan. Bukan perkenalan ya, kita udah kenal, nggak usah kenalan lagi. Materi santai, pembukaan, materinya sudah lengkap, udah ada tugasnya juga di materinya sudah saya buatkan. Nah, tapi hari ini ada hal yang lebih penting dari penyampaian materi. Ya, kita ingin mempersiapkan tools untuk Anda. Ya, sebagai mahasiswa teknik informatika, apa saja yang harus Anda miliki? Karena di semester 2 ini, Anda harus sudah bisa mulai praktek, sedikit demi sedikit. Ya. Nah, mau tidak mau, Anda harus mulai ngulik dikit-dikit ya. Mulai bermain, mengulik. Ngulik itu kan main ya, mainan ya. Mudah mulai main-mainan, database. Nanti ya, di pelajaran ini kita akan main-mainan database. Nanti di mata kuliah lainnya juga kita akan bermain dengan OS sistem operasi. Ya, kebetulan dengan saya juga dengan Bu Tili. Nah, saya nanti masuk di setelah UTS ya. Di sana nanti kita dengan Bu Tili lebih banyak teori, nanti dengan saya akan lebih banyak prakteknya. Dan beberapa materi-materi lain memang tools ini Anda butuhkan. Mau tidak mau. Oke. Nah, toolsnya itu apa? Toolsnya adalah laptop. Mau tidak mau Anda harus punya laptop sebagai mahasiswa teknik informatika yang sehari-hari ya berkecimpung ya, ngoprek di depan laptop atau PC terserah ya, antara laptop atau PC, bukan tablet, bukan, jangan tablet ya, laptop or PC, itu dua aja ya. Kalau nggak laptop, PC pilihannya cuma dua. Nah, jadi di awal perkuliahan ini saya ingin eh, kasih tutorial. Kapan lagi nih ada kuliah kasih tutorial beli laptop nih untuk mahasiswa IT. Ya, gimana cara belinya, spesifikasi apa yang bisa Anda pilih? Saya akan kasihkan contohnya. Dan kalau Anda ingin beli second, ya, kita akan langsung buka OLX di sini ya. Di range berapa harganya? Kalau Anda ingin beli baru, speknya seperti apa? Kebutuhannya nanti untuk orang anak IT di mana apa? Ntar kita akan bahas hari ini. Oke. Nah, oke langsung aja kita persiapkan tools Anda. Pertama Anda wajib miliki laptop. Ini udah sebenarnya nggak perlu disebutin ya. Anak non IT aja harus punya laptop. Apalagi anak IT. Mau nggak mau Anda bekerja sehari-hari di depan laptop. Kan pertanyaannya, laptop mahal Pak? Iya betul mahal. Kalau Anda belinya laptop MacBook ya mahal. Kalau Anda belinya Lenovo Yoga ya mahal. Kalau Anda belinya Asus ROG ya, ya atau Acer Swift misalkan ya, itu mahal pasti. Atau Lenovo-nya ThinkPad yang seri terbaru ya mahal. Nah, kita akan coba di sini tutorialkan laptop apa yang bisa Anda beli untuk memenuhi kebutuhan sebagai mahasiswa. Sekali lagi ini kebutuhannya mahasiswa ya. Kalau Anda ingin lebih profesional, Anda butuh laptop yang lebih
proper lagi. Oke. Oke. Nah, oke, kita langsung masuk saja. Spesifikasi apa yang yang harus Anda miliki? Saya langsung buka OLX aja nih. Seri apa prosesornya? Oke, ya. Saya langsung buka OLX. Saya langsung praktekkan ya. Pertama, eh, ya, apa yang harus Anda miliki atau kita ya kita spesifikasi dulu baru harganya ya. Pertama, ya spesifikasi. Ketika Anda bekerja sebagai anak IT atau sedang ngoding ya, buat program, ada 3 hal penting yang harus Anda pikirkan. Pertama, ini kalau mau catat boleh catat ya, patokan. Pertama, prosesor. Oke. Pastikan prosesor Anda di atas generasi 8. Minimal banget generasi 8. Sebenarnya minimal generasi 10 sih kalau bisa ya. Sekarang kan sekarang udah bukan generasi 13. Sekarang udah masuk, kalau Intel itu udah rebranding jadi Evo sama atau apa sih namanya? Generasinya udah berubah sekarang Intel tuh ya. Ya, kalau mau kita masukin udah bukan Gen 13 lagi, udah naik ya. Saya lupa namanya apa ya. Kalau AMD kan udah masuk Ryzen ya. Bahkan udah AI semua sekarang. Oke. Nah, ini kita buka ya. Intel terbaru. Nah, kan ya. Oke. Generasi 14. Oke, sekarang udah masuk Intel Core Ultra. Ya. Ini berarti udah generasi 14 15 kalau mau kita masukin generasi ya. Nah, oke, itu paling terbaru. Maka setidaknya 5 di bawah atau paling minimal Anda masuk generasi 8 prosesor. Ini prosesor ya. Oke, ada Intel, ada AMD. AMD minimal Ryzen 5. Generasinya 3. Ya bisa lah. Generasi 3 masih oke lah ya. Nah, Ryzen 3 juga bisa sih, cuma rada-rada nge-lag. Oke, kenapa harus Anda punya prosesor yang proper? Ya, pertama, prosesor ini nggak bisa di-upgrade. Ya, Anda beli ya udah, itu yang Anda dapat. Yang kedua, kalau Anda menjalankan program, pasti yang akan keluar pertama atau yang program Anda itu akan diproses oleh prosesor. Oke, sehingga prosesornya semakin bagus, maka semakin cepat Anda memproses program. Compile-nya lebih cepat. Semakin cepat prosesor. Itu dulu pertama ya. Yang kedua yang harus Anda perhatikan, pertama prosesor ya. Oke. Nih saya kasih notepad juga. Oke, di sini. Ini ada nggak kelihatan ya notepadnya ya. Nggak kelihatan. Oke, pertama ya Intel, AMD. Kalau Intel generasi ke-8, Ryzen boleh. Yang kedua, RAM. RAM pastikan minimal ya 8 GB. Itu minimal banget. Lebih baik beli laptop yang RAM-nya bisa di-upgrade. Oke, ya silakan. Nah, itu ya, minimal RAM-nya bisa di-upgrade. Kayak minimal 8 GB, kalau bisa RAM-nya bisa di-upgrade. Saya punyanya 4 GB, Pak. Boleh 4 GB, tapi bisa di-upgrade. Itu yang penting ya, RAM bisa di-upgrade. Nggak peduli mau DDR3, DDR4, kalau DDR5 kan udah pasti mahal ya. DDR3 juga nggak apa-apa, atau DDR4. Yang penting bisa di-upgrade. Kenapa? Karena RAM ini yang menstimulus nanti kecepatan Anda membantu mengcompile program atau membuka aplikasi, menjalankan aplikasi, itu Anda butuh RAM yang proper. Apalagi kalau Anda mau main di bidang data ya. Apalagi database nanti nih, Anda ngambil data ya, proses data besar itu butuh RAM yang besar. Butuh RAM yang besar dan prosesor yang tinggi.
Tapi tadi generasi 8 cukup, yang penting minimal RAM 8 GB. Oke. Sekarang belum punya uang, nggak apa-apa. Nanti tahun depan ngumpulin beli RAM lagi 8 GB sekitar 300 400-an, yang DDR3 masih 300-an, DDR4 udah hampir 400 harganya kalau nggak salah, yang 8 GB ya. Tergantung merek ya, Anda pilih sendiri mereknya nanti. Tahun depan boleh di-upgrade kalau Anda sudah mulai butuh. Yang ketiga, HDD, penyimpanan. Oke, penyimpanan jumlahnya kalau bisa jumlahnya minimal ya 500 GB. Kenapa 500 GB? 500 GB ya penyimpanan. Kalau bisa SSD SATA, bukan yang SSD yang kecil ya, SSD SATA. SSD SATA itu masih murah harganya. SSD SATA itu masih murah. Oke. Kalau saya belum SSD SATA, rata-rata laptop sekarang yang Intel generasi 8 itu udah pada pakai SSD SATA. SSD-nya SATA ya, bukan NVMe. SSD SATA itu udah cukup banget. Kenapa 500 GB? Karena nanti Anda akan banyak install aplikasi. Dan di sistem operasi, nanti mata kuliah sistem operasi, kita akan install virtual machine. Kita akan pakai Linux. Ya. Maka butuh space yang cukup besar, 50 GB untuk Anda pasang Linux. Kalau Anda cuma punya 256 GB, untuk Windows aja itu bisa sampai 30 sampai 50 GB. Anda cuma punya space 100 GB. Kecil 100 GB itu. Ya, untuk aplikasi-aplikasi berat tuh kecil. Belum lagi kalau Anda ngoding, datanya kesimpan, Anda main di data science, wah berat itu. Nggak cukup. Ya. Jadi itu 500 GB SSD SATA. Butuh GPU nggak? Nggak butuh GPU. Ya. Kartu grafis card Anda butuh nggak? Jawabannya adalah Anda belum butuh graphic card. VGA ya, graphic card. Biasanya laptop yang ada graphic card itu semakin mahal. Tadi ada Intelnya seri H, nggak usah seri H. Ya. Seri biasa yang generasi 8 sampai generasi 10, jika uang Anda tidak mencukupi, cukup itu. Ya, selama Anda nggak main-main dengan processing AI yang berat, itu masih cukup. Anda nggak bermain-main dengan Android Studio, masih cukup. Ya. Kecuali Anda cita-citanya mau jadi Android developer, yaitu mau nggak mau Anda harus punya laptop yang lebih proper. Ya, sesuai dengan cita-cita Anda. Tapi secara umum, ini Mas, secara umum ya, spek yang tadi sudah cukup. Nah, harganya berapa? Pertanyaannya. Oke, kita langsung ya. Oke. Nah, kok mobil? Oh. Mm, 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 mm. Oke. Nah, kemarin saya udah ngobrol sama Bu Ren Anggra ini ya. Saya udah lihat-lihat di range berapa sih laptop yang bisa memenuhi kebutuhan Anda. Ya. Layar nggak perlu sentuh ya, cari yang nggak usah sentuh. Ya, lebih murah. Jangan ada VGA, jangan layar sentuh. Kalau misalkan budget Anda pas-pasan ya. Di range berapa? Range-nya itu sekitar 3,5 sampai 5 juta. Yang second Lenovo ThinkPad. Kenapa saya pilihin ThinkPad? ThinkPad itu biasa laptop kantor. Sehingga lebih terjaga, terawat. Ya. Biasanya inventaris, kalaupun dipakai pribadi, inventaris dia sifatnya. Sehingga bukan laptop konsumen biasa. Kalau Anda beli itu lebih aman. Lenovo ThinkPad biasanya lebih aman, lebih awet. Oke. Nah, Lenovo ThinkPad. Contoh spesifikasinya. Ini kita buka contohnya satu. Oke. Nah. Nah, nih yang RAM 16 GB, SSD 512 GB, harga sekitar 5,5 juta. Ya, ini tawar-tawar masih kena lah 549 gitu. Nego-nego. AMD Pro
Ini masih cukup lah, AMD generasi 4 masih cukup banget gitu. Nah, itu contoh AMD ya. Yang lebih murah lagi ada nggak, Pak? Bisa, banyak. Kayak ini juga masih cukup nih. Ya generasi 7 oke lah. 3,5 masih masuk lah. Oke, Anda mau yang lebih oke ya ini, yang lebih oke. Generasi 11. Generasi 11 kalau Anda RAM-nya 16, pilih yang 8 GB aja. Ya 5,2 ya sekitar segitulah. Ya range-nya segitulah. Anda bisa tawar-tawar nanti ya nego-nego, kan bisa nego atau Anda datang ke toko, cari Lenovo ThinkPad, tanya yang sesuai spek ya. RAM ya. RAM nggak apa-apa 8 GB, tapi yang bisa di-upgrade SSD 512 GB. Oke. Tergantung tokonya bisa lebih murah. Range-nya segitu, sekitar 3,5 sampai 5 juta. Oke, itu bisa memenuhi kebutuhan Anda berkuliah sampai nanti lulus. Oke. Nah, itu untuk Anda mau mainan web development bisa ya. Anda mau jadi ya web development kan mau full stack, back end front end masih oke. Anda mau mainan di cloud masih oke. Mau cyber security juga masih bisa. Anda bisa pakai Linux masih oke buat ngejalaninnya. Anda mau mainan nanti kalau network mah ringan ya. Mau networking jaringan tuh ringan. Cyber security yang cukup berat. Anda mau main data analis, data science ya, buat modeling masih oke. Ya walaupun dengan sedikit terhambat-hambat ya. Lambat mungkin processingnya tapi masih bisa. Ya. Data science, data analis, machine learning, model-model yang ringan masih bisa. Kecuali Anda mau main AI itu udah masih bisa sih AI yang kecil lah ya. Kayak apa face recognition atau voice recognition itu masih bisa lah. AI yang ringan-ringan ya. Ya, intinya bisa memenuhi semua kebutuhan Anda. IoT apalagi bisa banget itu mah ya. Bisa banget. Oke. Nah, itu tools yang pertama yang mau saya jelaskan di awal pertemuan. Kenapa? Karena kemarin ada yang komen belum punya laptop atau mungkin sudah mau berniat beli tapi masih bingung belinya. Kemahalan. Enggak mahal kok, ya. Dari awal perkuliahan kan di awal-awal kita bilang Anda harus punya laptop mau tidak mau. Nah, nah, kita langsung hari ini masuk materi nih. Mulai masuk materi. Oke. Kenapa kita butuh laptop? Nah, kita mulai masuk materi saya ya. Tunggu dulu. Mana materinya ini? Aduh. Database mana sih? Kok ini? Salah. Oke. Nah, sebelumnya kita buka RPS-nya dulu. Oke. Nah, di materi kita di basis data ini ya, kita sudah memulai ada prakteknya nanti. Nah, di kurikulum kita basis data itu cuma satu. Jadi sekarang kita perkenalan aja. Cuma satu. Di kampus lain itu biasanya dua basis data itu. Ada basis data satu, basis data dua. Walaupun saya satunya bukan informatika ya. Kalau di elektro nggak ada basis data satu, basis data dua. Ya cuma satu doang. Ya, dulu. Nah, itu juga cuma perkenalan ya, nggak banyak. Nah, tapi di sini cuma ada satu basis data di kurikulum. Nah, makanya saya coba menyusun RPS bagaimana caranya Anda bisa tetap
kuat secara teorinya, tapi juga Anda bisa memulai merancang, ya, merancang database sedini mungkin. Coba-coba. Nah, nah, maka saya buatlah RPS ini. Ini rada, kok nggak jalan sih? Matematika dasar. Ini salah share screen kali saya. White mana ini? Hash data. Oke nih. Nah, apa saja materi kita? Oke. Materi kita itu akan ada pertama ya tadi basicnya nih. Ya ini teori-teori. Nah, kita akan mulai praktek merancang basis data. Sebenarnya perancangan itu di basis data 2 ya, tapi saya coba masukkan sedini mungkin agar Anda bisa melakukan perancangan dengan mulailah coba-coba. Nggak mesti jago, coba-coba ya. Mulai mencoba. Di mana di sini? Anda akan membuat tabel relasi nanti ya. Database ini di materi kita database basis data ini khusus mempelajari basis data relasional. Apa itu relasional? Anda pernah pakai Microsoft Excel kan? Pernah semua pakai Microsoft Excel ya? Ada yang nggak pernah buka Microsoft Excel? Pernah, Pak. Pernah, aman ya berarti ya. Nah, relational database itu ya Microsoft Excel yang disimpan di cloud lah istilahnya gitulah ya. Anda membuat relasi sendiri ya, membuat tabel-tabel untuk memasukkan data-data. Oke. Jadi database-nya berbentuk tabular. Jadi yang kita pelajari ini database-nya tabular. Walaupun nanti ada sedikit perkenalan NoSQL sedikit aja, tapi kita nggak pelajari lebih dalam ya. Kita di sini fokus mempelajari relational database. Oke. Di sini di pertemuan 5 nanti Anda sudah mulai merancang ER diagram. Apa itu ER diagram? Ya, nanti kita akan buat tabel relasi. Anda merancang tabel relasi. Kalau Anda login, ya contoh Anda login kan Shopee atau apa ya, Shopee misalkan kan. Anda login Shopee itu biasa masukin apa? Password, username ya, dan password. Nah, username dan password Anda itu disimpan di dalam basis data relasional. Ya, nanti ada tabelnya. Anda buat tabel username ya, bukan password nggak ada yaitu password enggak, tapi Anda nanti ada username, ada ID-nya, ada ID, nanti ada username, ada apanya gitu ya, kontak Anda atau apanya gitu ya, emailnya yang sudah terdaftar gitu. Nanti tinggal Anda masukkan password, Anda login. Nanti saat Anda klik login, nanti si login Shopee akan mengecek ke database. Apakah ID username Anda ya dengan ID. Biasanya kalau di database itu sudah di encrypt ya. Sudah di apa? Enkripsi itu sudah dirubah ya. Namanya bukan nama Anda lagi. Itu udah jadi ID. Apakah username ini ID-nya segini, nomor HP-nya ini, emailnya ini benar? Kalau benar, nanti Anda bisa login. Kalau salah, tertolak. Di mana disimpannya? Itu di dalam database relasional. Nah, Anda akan membuat rancangan diagramnya dulu. Kayak di sini. Anda buat tabelnya, relasi. Oke, Anda nanti buat nih relasi. Oke, nanti ada namanya normalisasi. Nah, kita akan di sini juga belajar bahasa query ya, mulai belajar SQL. Mungkin di sini ada yang udah pernah mempraktekkan, ya. Tapi kalau belum, nggak apa-apa, kita belajar bareng. Tapi sebelum itu kita juga akan belajar bahasa query formal. Apa itu bahasa query formal? Aljabar relational. Nah, ada namanya aljabar relational. Aljabar tapi khusus untuk SQL. Oke, ntar kita akan pelajari itu. Nah, kita akan belajar nanti ya bahasa SQL, perintah-perintah dasarnya pertama. Nanti kita akan belajar juga query terapan tingkat lanjut seperti join, aggregation, subquery, dan lain-lain. Oke. Ya, ntar saya akan berikan tugasnya Anda membuat membuat database sendiri ya. Oke, ntar kita akan praktek di sini, kita akan praktek dulu sederhana
Ya. Oke. Nanti akan belajar database terdistribusi. Bahkan di sini juga kita akan mempelajari nanti eh, integrity data dan data security ya, pada database. Oke, biar Anda nanti paham bagaimana kenapa sih data Anda tuh bisa aman. Itu penting ya, data Anda kenapa bisa aman. Jangan sampai Anda buat database tapi database-nya bisa dicuri. Oke. Nah, itu datanya bisa dicuri. Nah, pertanyaannya gimana caranya mengamankan data? Ada nanti ya. Oke, ada cara mengamankan datanya. Kita akan belajar itu. Tapi itu hanya konsepnya saja ya. Kita nggak akan praktekkan. Nah, karena target kita adalah pertama, targetnya nanti di pertemuan mungkin sekitar 10 atau 11 gitu. Anda nanti akan diberikan tugas untuk mempresentasikan jurnal sistem basis data. Oke. Jadi di pertemuan 10 atau pertemuan 11 ya, nanti sudah akan diberikan satu jurnal ya. Kemungkinan besar bahasa Inggris jurnalnya. Jurnal itu Anda pelajari per kelompok nanti ya, dua orang. Anda pelajari jurnal tersebut ya, lalu Anda presentasikan. Apa isi jurnalnya? Oke. Buat apa, Pak? Mempresentasikan isi jurnal. Di sini saya ingin menguji pemahaman kalian eh, tentang konsep database. Oke. Karena Anda di sini kuliah S1 ya. S1 itu berarti Anda sebagai analis. Anda harus mengerti ya bagaimana membaca penelitian-penelitian terbaru tentang database. Gitu ya. Ya, Anda harus mengerti bagaimana caranya membaca eh, jurnal, menyimpulkan jurnal, bahkan mempresentasikan isi jurnal gitu. Karena kalau Anda bergabung ya dalam misalkan perusahaan yang bekerja di bidang atau Anda tergabung dalam tim R&D ya, research and development, Anda harus bisa menerapkan ya teori teori yang ada di jurnal ini Anda aplikasikan di dalam sistem Anda. Itu. Nah, misalkan contoh ya, Gojek mau membuat database gimana caranya agar saat di hit atau Tokopedia lah misalkan ya, jangan Gojek, Tokopedia. Gimana caranya agar ketika di hit oleh ribuan, nih kan mau lebaran nih, orang beli terus kan, lagi diskon besar-besaran nih. Gimana caranya di hit, diklik gitu kan sama jutaan orang dalam sekali, dalam beberapa waktu tertentu saat diskon besar-besaran lebaran, itu database-nya bisa tetap stabil ya. Ya, gitu. Bisa tetap available, bisa tetap diakses, tidak error servernya, database-nya tidak error. Dari mana cara kita tahu menerapkan konsep tersebut? Dari jurnal, dari penelitian. Itu. Anda harus bisa membaca jurnal penelitian itu. Laporan-laporan penelitian atau percobaan yang dilakukan oleh industri besar ataupun yang telah dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh beberapa researcher yang ada. Makanya kita uji pemahaman Anda dengan jurnal. Saya tambahkan lagi, ya, karena tadi target kita Anda tidak hanya bisa baca jurnal, tapi target saya Anda juga bisa merancang karena kita tidak ada materi perancangan database. Nah, maka mau tidak mau, ya saya harus berpikir keras gimana caranya Anda bisa merancang di dalam satu materi ini. Tidak merancang dengan rancangan yang rumit, ya, tapi Anda cukup bisa nanti merancang database. Pertama yang merancang IR diagramnya, lalu Anda bisa membuat nanti database di MySQL. Ya, jadi yang kita gunakan nanti MySQL. Kalau Anda terbiasa menggunakan Postgre boleh, tapi kita pakai yang lebih simpel dan lebih banyak tutorialnya aja ya, MySQL. Oke. Nah, itu
yang lebih umum lah ya. Walaupun nanti setiap DBMS ya itu punya bahasa yang sedikit berbeda ya. Sama tipenya, cuma ada beberapa yang berbeda dikit-dikit aja ya. Nanti ya kita akan pelajari lah ya. Di Postgre itu beda dengan MySQL, nanti beda juga kalau Anda pakai MariaDB. Nanti kalau Anda misalkan pakai SQL Server punya Microsoft beda lagi. Beberapa kata-kata apa sih komennya beda ya. Komen SQL-nya nanti beda. Tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah. Anda tinggal searching di Google aja, nggak usah dihafalin ya. Itu satu hal yang sia-sia menghafalkan codingan ya. Anda tinggal searching di Google. Nah, oke, jadi dari seluruh materi ini, apa sih target yang ingin kita capai? Ya, pertama, Anda paham konsep. Itu penting sekali, Anda paham konsepnya. Saya ingin mahasiswa itu tidak hanya bisa ngoding, tapi juga dia mengerti konsepnya. Oke. Dia benar-benar ketika ditanya, dia bisa jelaskan apa konsep di baliknya. Gitu ya. Saya ingin Anda itu menjadi engineer yang berengineer yang mempunyai konsep yang kuat gitu. Ada idenya tuh apa codingan Anda itu nanti ditopang oleh ide basic konsep yang kuat juga. Sehingga Anda nanti mengikuti perkembangan programming ya yang cepat, itu Anda bisa tetap stabil atau Anda bisa tetap beradaptasi dengan cepat karena konsepnya Anda paham. Apalagi dengan AI hari ini, yang dibutuhkan adalah basic konsep yang kuat, bukan cara ngoding. Dengan AI Anda bisa buat ya, hal yang repetitif, contoh di database, tolong dong buatkan form login pakai AI, itu bisa keluar langsung. Tapi masalahnya Anda paham nggak konsep dari form login itu apa? Gimana keamanannya? Gimana struktur codingannya, bagus apa enggak? Konsep itulah yang harus ada di otak Anda, yang harus dibiasakan. Sehingga ketika menuliskan program, itu benar-benar ada basic dasarnya. Nggak asal-asal tulis, ngikutin tutorial. Enggak ya, tapi benar-benar berdasarkan konsep yang matang gitu. Itu pertama. Makanya, terus yang kedua, Anda bisa mengikuti update perkembangan penelitian terbaru karena Anda bisa baca jurnal. Oke. Nah, karena ngelihat Indonesia gitu ya buat aplikasi yang terbaru dan antara ngelihat websitenya itu mah dikasih 1 juta 2 juta juga beres itu pakai WordPress ya. Ngelihatnya sedih, mau nyimpen data 14 ribu triliun, websitenya website 2 jutaan kan sedih ya. 14 ribu triliun loh ya. Coba lihat websitenya Danantara, mau kita cek sekarang. Ya, sedih itu kayaknya yang bikin anak magang itu ya. Kayaknya kalian juga disuruh bikin bisa itu. Anak magang itu bisa itu kayaknya. Bikin pakai WordPress, template WordPress kayaknya itu. Bukan menjelek-jelekan pemerintah. Tapi ya faktanya itu emang jelek. Gimana nggak mau dijelek-jelekan? Ya, ya gitu. Jadi benar-benar Anda bisa mengunyah konseptual dengan baik. Ya, ya. Itu yang ingin uh, kita tekankan di sini. Anda harus benar-benar paham konsep. Sehingga ketika ada perubahan apapun, konsepnya tetap sama. Dan Anda mampu berlogik berpikir. Oke. Nah, gitu ya, jurnal. Mau tidak mau Anda harus bisa baca. Anda akademisi, bukan hanya sekedar praktisi. Anda harus bisa baca. Ya. Jago ngoding, keren. Tapi kalau jago ngoding, plus Anda mengerti apa yang Anda tulis, konsepnya itu luar biasa. Ya, gitu. Selanjutnya, merancang aplikasi yang terhubung dengan basis data. Kayak nanti ketiga targetnya ya Anda paham konsep, Anda bisa baca penelitian jurnal
Yang terakhir, Anda bisa mempraktekkan membuat database sederhana, ya. Back end-nya berarti Anda bekerja di back end, nanti front end-nya Anda gampang lah, download aja template front end banyak di internet ya. Terus saya kasih tahu cara downloadnya. Ya, download aja template front end mah ya, tinggal edit-edit dikit lah ya. Gampang, front end template-nya banyak di internet. Template HTML sama CSS HTML yang udah ada JavaScript-nya sedikit pun udah ada banyak kok. Tinggal nanti Anda sesuaikan saja. Yang pengen saya lihat adalah bisa nggak Anda mempraktekkan perancangan, ya. Anda ngerti konsepnya berdasarkan jurnal penelitian dan Anda bisa merancangnya berdasarkan diagram yang sudah Anda buat. Ya. Nah, itu tujuan kita, menggabungkan dua materi dalam satu semester. Ya, crazy memang itu, susah memang. Ya, saya bikin RPS ini lama mikir banget, ngebanding-bandingin beberapa, ada mungkin 20 RPS yang saya temui di internet. Gimana cara ngebandingin cara buatnya ya? Ya, akhirnya oke, kayaknya begini deh. Ya, biasa kalau saya buat RPS, ya saya bayangin dulu, saya mau jadi apa sih kalau saya belajar ini. Oke. Kira-kira itu ya materi kita. Nah, materi pertama kita, ya ini materi basic banget sih. Ya, eh mana ini? Oke. Oke, ini materi basic banget ya. Nah, kita nanti Anda bisa baca lah ya konsepnya. Tapi secara sederhana kita akan coba bahas dulu 10 menit aja. Siapa tahu kan di sini ada yang mau tadarusan kan. Kayaknya kan pada soleh-soleh di sini ya. Luar biasa kan. Jangan lupa buka ya yang belum buka. Ya, yang belum buka jangan lupa buka ya. Ya. Yang wajib nggak puasa itu cuma perempuan yang lagi head ya. Di sini nggak ada kan perempuan yang lagi nifas. Nah, kalau perempuan lagi head wajib tidak puasa. Nggak usah izin. Ya, nggak usah izin. Malu-malu sama bos, sama tetangga, sama teman. Emang lagi head mah nggak usah puasa. Eh, Oke, silahkan. Kenapa? Ada yang mau tanyakan? Pak, saya mau nanya untuk RPS-nya bisa dikirim di grup nggak, Pak? Oh, bisa nanti. Materi semua nanti saya kirimkan di grup. Oke. Jadi di materi awal ini ada tujuannya. Ya, tujuan goals kita pertama, Anda paham sistem basis data itu apa. Yang selanjutnya, Anda bisa paham peran dan aplikasi basis data dalam teknologi. Basis data ini berperan cukup krusial dalam perkembangan teknologi. Bukan hanya website, seluruh perkembangan teknologi hari ini. Ya, gitu ya. Butuh penyimpanan. Oke. Dan perkembangan data yang luar biasa cepat hari ini, salah satunya didukung dengan perkembangan database. Nah, kita akan bahas lebih lengkap nanti di materi DBMS, itu materi ketiga. Ya, itu udah ada, saya udah buat sampai 4 materinya. Ya, saya sengaja buru-buru biar nanti lebaran bisa healing-healing ya kan, jalan-jalan ya. Gak perlu mikirin kerjaan ya. Iyalah, masa masih kerja sih, jalan-jalan ya. Iya, jalan-jalan, jalan-jalan, jangan kerja. Kerja mulu. Nanti cepet kaya ya. Ya, oke. Nah, kalau misalkan eh saya Anda misalkan lihat ini, ada orang yang jualan. Di sini ada yang jualan nggak? Kemarin waktu awal kan ada yang jualan katanya. Ada yang pasti catat pakai buku gini. Kemungkinan kalau penjualannya kecil masih banyak ya yang catat-catat begini. Ya, penjualan di kita sebutnya penjualan kaki lima ya. Saya nggak ngerti kenapa kakinya 5. Ya, biasanya kan 6 ya. Kan gerobak rodanya ada 4, nambah kakinya 2, harusnya 6. Kaki 6 lah saya maunya sebutnya ya. Kaki 5 gitu misalkan ya. Nah,
Kalau Anda penjual kaki lima misalkan di pinggir jalan ataupun masih mangkal toko di pinggir buka toko yang di pinggir jalan gitu kan, yang uang keamanannya biasanya 500.000 per bulan gitu ya. Uang uang keamanan ke ormas biasanya 500.000 per bulan, ngeselin emang tuh ormas tuh. Ya, 500.000 per bulan kan, saya tahu tuh ya, dulu saya mau pernah buka tuh, di dekat, itu apa sih, bukan kecamatan, kecamatan ya, Kecamatan Panongan. Dulu udah, cari-cari tempat, nggak jadi cuma 500.000 dulu, tahun 2022. 2022 ya, 2022. Apa 2021 ya, 2021 kalau nggak salah. Mau buka tuh waktu itu, cuma nggak jadi. 500.000 per bulan. Untung belum pasti, ruginya udah pasti 500.000 keluar. Itu belum uang keamanan. Ya. Nah, eh, bayangin kalau misalkan Anda berkembang ya, sudah penjualan Anda rame ya. Misalkan, yakin nyatetnya masih mau pakai kertas? Enggak dong. Ya. Minimal Anda buka tab ya, Anda catat di tab ya, buat Excel sederhana gitu kan, pakai Google Sheet ya, Anda catat tuh penjualan. Ya, biar enak. Ya. Kalau penjualan Anda sehari masih 50, 100 ya masih masih oke lah. Tapi kalau penjualan Anda udah di atas ratusan, pegel-pegel Anda bacanya tuh ya, tulisan Anda yang acak-acakan itu kan. Mending tulisan Anda bagus kayak yang di foto ini. Kan tulisannya kan saya tahu, Anda kan mau jadi dokter abal-abal semua kan tulisannya. Cuma bisa dibaca oleh Anda dan Allah yang mengerti. Cuma Allah dan Anda yang mengerti tulisan Anda kan itu. Liur pokoknya baca tulisan. Ya. Nah, masa mau ya Anda pakai kertas? Nggak mungkin, Anda pasti pakai Excel. Oke. Atau Anda eh, pernah lihat nggak sistem absensi? Nih yang kerja kalau absen pakai apa biasanya? Tes unlock, Pak. Oke, face unlock udah keren berarti. Ada yang pakai fingerprint, masih fingerprint? Ada Pak. Oh, bakal si fingerprint. Ada nggak yang masih catat Kami kehadiran? kayak pakai check roll, Pak, pakai check roll. Masih ada nggak yang catat tanda tangan kehadiran? Datang gitu ya, tanda tangan dulu. Ada nggak? Ya, Yarsi Pak. Ada kesebut ya. Ada. Absennya cuma nongolin muka doang, Pak. Oke, canda ya itu ya. Nah, bayangin ya, Anda di pabrik, berapa sih karyawannya? 1.000 lah misalkan ya. Pabrik itu apa? Kapal api itu di samping SD saya tuh Muhammadiyah. Itu SD saya dulu. Ya kalau lagi siang-siang tuh pada ini ngefly bau Torabika tuh. Dulu ngefly semua tuh bau banget Torabika ya. Pusing aja pagi-pagi itu ya. Orang olahraga menghirup kafein Torabika. Ya, pusing dulu ya. Nah, yakin masih pakai Excel atau masih pakai catatan? Nggak mungkin. Atau pakai Excel biasa. Ya, 1.000 pakai Excel biasa. Tiap hari itu. Yang karyawannya 1.000. Ya belum karyawannya lebih banyak. Belum nanti yang lain-lainnya. Ya. Nggak mungkin Anda pakai Excel biasa. Ya. Pasti sudah tersimpan di database. Ya, itu yang pakai fingerprint, face unlock. Ya. Gitu. Kira-kira data Anda disimpan di mana? Di komputer perusahaan? Ya enggak. Di database. Di Google Cloud, Pak. Nah, ya. Saya nggak tahu perusahaan Anda pakai Google Cloud apa enggak ya, tapi yang pasti ada database-nya. Ya. Nah, ya pasti ada database-nya. Entah database-nya apa ya. Apa yang Anda pakai. Yang pasti nggak mungkin kecil kalau perusahaan besar. Ya, biasanya pakai layanan cloud yang besar. Ya. Antara ya AWS, Azure, Alibaba atau Google. Nggak mungkin dia pakai niaga hoster, nggak mungkin ya, atau hostinger gitu. Nggak mungkin itu, nggak mungkin, atau rumah web gitu ya. Minimal Digital Ocean biasanya kalau perusahaan besar ya.
Digital Ocean atau apa ya, saya lupa lagi tuh. Yang umum tuh Digital Ocean ya. Orang-orang pakai tuh ya. Telkomsel pakai Digital Ocean. Nggak mungkin ya pakai pakai hostinger yang 1 jutaan atau 5 juta gitu per 3 tahun. Nah, itu mah ya. Di-update juga ngehang semua itu, nggak update data-data Anda. Nah, coba sebutin. Ini apa ini fungsinya? Saya pengen tahu. Ini apa ini fungsinya? Dan bedanya? Apa itu suaranya? Apa ini perangkat apa ini? Apa ini? Ada yang tahu ini? Fungsinya apa satu persatu? Coba sebutin. Bedanya apa? Sebutkan namanya, perangkat ini, dan apa bedanya. Silakan. Ya, ada yang bisa sebutkan jenis-jenisnya ini? Atau masih bingung? Apa ini jenisnya ini? Harddisk Pak, harddisk. Oh, satu. Yang mana harddisk teh? Harddisk itu yang HDD. Ya, terus. Terus sebelahnya itu apa sih? USB drive itu kayak apa ya? Apa? Yang biasa buat install Windows itu, Pak. Iya, Aduh. apa? Cireng isi. Cireng isi. USB drive Flash tuh. disk. Flash Iya, disk. ini apa ini? SSD sama kayak HDD, cuman dari segi kecepatannya itu berbeda. SSD apa lebih cepat namanya? SSD. SSD SATA ya, yang tadi saya sebutin tuh. Ya, Ini? SATA itu RAM Pak, RAM. RAM. Ini namanya juga SSD. Oh, iya masih SSD ya, cuman dia yang ini yang bentuknya MCB itu, Pak. Oke, sip ya. Jadi ini semua adalah bentuk daripada penyimpanan ya, SSD. Atau penyimpanan lah ya. Alat untuk menyimpan data. Anda kalau nyewa cloud nanti ya di Google Cloud, ini Anda nyewa ini nih SSD. Oke, Anda sewa. Ya. Biasanya semua cloud itu udah pakai SSD ya. Niaga hoster itu kan hostinger sebenarnya ya. Itu semua perangkatnya udah pakai SSD. Ya. Makanya kalau Anda ada update data ya langsung masuk cepat ya. Narik data, update ya. Kalau bahasa enaknya read dan write datanya itu cepat ya. Nah, atau menghapus, delete ya. Itu atau manipulate data itu cepat. Biasanya udah pakai SSD. Ya, di server-server itu udah pakai SSD. Nih, pakai yang ini ya. NVMe. Biasanya ada NVMe bukan SATA ya. Nah, kalau ada yang pernah ngunjungin server pasti banyak beginiannya nih. Banyak tuh ya. Di satu compute-nya itu banyak ya. Banyak SNVMe, banyak VGA-nya. Nah, kalau yang pernah ngunjungin server. Isinya ya beginian. Atau yang pernah mining ya, ke tempat mining ya, data mining atau kripto gitu kan dan lainnya, isinya beginian sama VGA banyak tuh. Nah, makanya jangan beli hasil-hasil VGA dari mining tuh jangan, jelek biasanya, overuse biasanya. Oke, nah itu sederhana ya. Database Anda disimpan di tadi, di NVMe, di SSD. Oke, semua transaksi jual beli atau bisnis pada dasarnya membutuhkan dan menghasilkan data. Oke, bisnis butuh data dan menghasilkan data. Makanya kalau Anda mau pakai aplikasi pasti daftar dulu ya. Kalau Anda mau pakai Google, daftar Gmail, biasanya apa? Ngisi konfirmasi dulu kan. Saya siap A, B, C, D, walaupun Anda nggak pernah baca kan. Apa ini panjang-panjang? Tidak peduli, yang penting saya punya TikTok misalkan ya. Nah, tidak peduli apa itu. Yang penting saya punya. Nah, semuanya ya, dan menghasilkan data. Oke. Itu membutuhkan dan menghasilkan data. Nah, itu. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Anda input data nanti ya. Database juga nanti menyimpan data. Ya, menghasil data yang dihasilkan ya, data pembelian misalkan transaksi,
itu disimpan di database. Atau Anda saat itu mengisi data sendiri. Gitu ya. Sebelum Anda melakukan transaksi, kan harus daftar dulu, login dan lain-lainnya lah ya. Nah, data itu akan disimpan dan data itu yang transaksi itu akan disimpan baik oleh bisnis atau customer. Maka di era digital, semua proses bisnis dilakukan dengan bantuan digital dalam bentuk basis data. Semua yang Anda gunakan berdasarkan ada datanya tersimpan basis data dalam database. Entah itu database-nya berbentuk relational ataupun non-relational. Ya. Apa itu berbentuk tab, tabular kayak Excel ataupun berbentuk non-relational. Bukan bentuk tabular. Contohnya untuk video nanti ya kita akan belajar database untuk video, database untuk teks ya, PDF dan lain-lain sebagainya. Image itu beda nanti ceritanya ya. Nah, do you know any fact about data? Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 2,5 quintillion bytes of data are created each day and this deluge of data is growing fast. Artinya, ada penelitian yang menyebutkan, IBM kalau nggak salah ini ya, atau saya lupa dari mana. Ada 2,5 quintillion tuh apa sih? Itu lebih gede. Kan ada terabyte, petabyte, triliun, quintillion. Atasnya triliun. 2,5 quintillion. Berarti nolnya berapa tuh di atas triliun? Saya cari aja ya. Gede banget data dibuat setiap harinya. Dan itu akan terus bertambah. Bayangin, setiap hari. Setiap hari berapa orang yang upload video TikTok joget-joget itu. Disimpan di mana itu datanya? Database. Ya. Semua fakta mewujudkan itu ya, pada satu teknologi. Ada bersandar pada satu teknologi, yaitu database dan DBMS sebagai kunci utama untuk menyimpan data, ya, mengatur data, dan menghapus data. Nah, semua itu bergantung pada penyimpanannya. Jadi Anda kebayangkan seberapa besar itu penyimpanan YouTube, Google gitu ya. Punya Google itu database-nya segede apa itu? Ya. Sebesar apa itu ya penyimpanan yang dibutuhkan oleh Google untuk video-video yang diupload oleh setiap orang setiap harinya. Gitu ya. Makanya kalau Google nggak ngiklan ya bangkrut dia. Makanya data Anda yang dibuat untuk iklan kan. Oke. Nah, udah mau jam 8, ini bisa Anda baca ya. Sengaja saya buat materinya cukup lengkap di sini. Jadi Anda bisa baca sampai akhir ya. Ada referensi-referensinya juga. Ya, Anda bisa baca. Tapi sebelum kita selesai materi ini, di sini ada pengertian data. Kita harus paham dulu namanya kan basis data. Kita harus paham dulu data itu apa. Menurut IBM, data adalah kumpulan dari fakta, nomor, kata-kata, observasi, ataupun informasi yang berguna. Ya. Digunakan untuk memproses data dan menganalisis data. Ya. Untuk organisasi atau organisasi untuk merubah data yang acak ya kepada data yang bernilai. Data yang acak menjadi data yang bernilai. Untuk apa? Untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan juga memberikan ya, outcome itu hasil bisnis yang lebih baik untuk perusahaan atau organisasi tertentu. Nah, kalian artikan sendiri ya, belajar bahasa Inggris. Sengaja saya belajar bahasa Inggris karena saya malas menerjemahkannya. Ya, intinya data adalah informasi yang berguna. Tapi informasi itu ya tidak tersusun, tidak terstruktur. Informasinya acak. Gitu ya. Anda ngelihat mobil BMW, mobil Avanza, ya itu data. Ya, gitu. Tapi ketika data itu dikumpulkan,
mobil BMW seri A, B, C, D, mobil Avanza seri A, B, C, D, Anda kumpulkan, ya, Anda masukkan ke dalam konteks tertentu, itu maka akan menjadi pembahasan kita selanjutnya, yaitu informasi. Ya, data itu menjadi berharga. Anda sedang membandingkan, ya, harga mobil BMW dengan harga mobil Avanza, dan datanya nanti Anda gunakan untuk membandingkan berapa orang yang memiliki mobil BMW, berapa orang memiliki mobil Avanza, nanti untuk membandingkan keuangan orang yang memiliki mobil BMW dan Avanza, pendapatannya. Nah, itu baru jadi namanya informasi. Oke. Nah, tipe data, ya, kita akan kenalan dengan tipe data sederhana dulu, ya. Ada data terstruktur. Terstruktur itu data yang berbentuk tabular seperti Excel ini. Ada juga yang tidak terstruktur. Bentuknya apa? Yang tidak terstruktur, ya, gambar, suara, video, teks, dan lain-lainnya. Ada yang semi terstruktur. Semi terstruktur contohnya apa? JSON, XML. Nanti kita akan belajar itu, ya. Apa itu JSON, apa itu SML, XML, dan lain-lainnya kita akan belajar nanti. Nah, tapi Anda harus ngerti ini. Yang akan kita olah di materi ini itu adalah structured database. Database yang terstruktur atau datanya yang sudah terstruktur dalam bentuk tabular. Ya, kita tidak belajar ini. Unstructured data. Beda, ya. Nah, ini lebih kompleks lagi nanti, ya, karena berhubungan dengan big data. Ya, kita masih bermain di sini. Ya, structured database. Oke. Nah, oke. Cukup. Ya. Gitu, ya, ini informasi. Apa itu informasi? Menurut data.gov. Data.gov itu pemerintah Amerika Serikat, ya, mendefinisikan informasi adalah data adalah value or set of value representing a specific concept. Ya. Jadi data itu adalah nilai yang mendeskripsikan satu konsep tertentu. Nah, data menjadi informasi ketika dianalisa, ya, dan dikombinasikan dengan data yang lain, ya, untuk mendapatkan maknanya dan menyediakan konteksnya. Nah, data ini bisa menjadi banyak hal nanti tergantung konteksnya. Tadi kalau Anda cuma tahu Anda beli takjil, Anda keluar, ada banyak tuh, ya. Ada yang jualan gorengan aja, ada yang jualan takoyaki, ada yang jualan apa tuh, banyak lah, ya. Batagor, ada yang macam cilor, macam-macam lah, ya. Yang sering beli takjil tahu lah, ya. Nah, itu kan data itu. Kalau Anda kumpulkan data itu, ya, Anda buat satu konteks tertentu, itu baru jadi informasi. Ternyata Anda mau menganalisa berapa banyak penjualan, misalkan, ya, pedagang kaki lima yang berjualan takjil selama bulan Ramadan. Nah, itu baru jadi informasi hasilnya. Kalau cuma, ini jualan ini jualan ini, dia penghasilan Kang Basreng itu sekian, sehari 300.000, penghasilan jualan es campur misalkan, ya, dengan gorengannya itu cuma 500.000 misalkan satu hari. Itu bukan informasi, itu data. Ya. Informasi ketika Anda menempatkan konteks di dalam data tersebut. Data itu ada konteksnya apa? Ya, itu baru jadi informasi. Nah, ini Anda harus paham pengertian data dan informasi. Anda anak IT, ya. Ini kayak orang Indonesia gitu, ya. Menerjemahkan sesuatu tanpa konteks. Orang lagi ngomong A, dia jawabnya torik haji 2 bulan. Kan susah, ya, jadi nyambungnya. Ya. Orang nggak paham konteksnya, ya. Gitu. Orang tuh berbicara ada konteksnya, gitu, ya. Ketika saya bilang saya marah misalkan, ya, ke orang yang lagi ngebaledok kucing misalkan, atau yang mau nabrak kucing lagi nyebrang, saya marah. Nah, ada orang yang videoin, ya, ternyata konteksnya saya marah ke kucing. Ada orang yang nggak nangkep konteksnya,
yaitu saya marahin orang yang lagi lewat, disangka orang gila misalkan. Nah, artinya kan orang nggak paham konteks itu. Nah, itu konteks ya. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Anda ada mata kuliah lain dan juga saya harus selesai mau tadarus. Wih, anak soleh. Ada. Oke, nanti di sini Anda baca, saya kirimkan materinya ya. Saya sengaja lengkapi semua materinya ya. Biasanya saya simpel-simpel kalau bikin materi itu. Tapi ini saya sengaja, saya lengkap, ya, lengkap ya. Saya buat selengkap mungkin, ya pengertiannya, ya aplikasinya. Ada soalnya, Anda bisa kerjakan soalnya ini. Nah, oke, nanti minggu depan. Oh ya, sebelum kita tutup, minggu depan niatnya kita mau ketemu offline di hari Sabtu sore, sekalian bukber. Gimana tuh menurut kalian? Oke, Pak. Let's go, let's go. Jam berapa, Let's Pak? go. Hah? Sore lah. Pak, saya kerja. Sabtu kerja. Oke, Sabtu kerja ya. Minggu mungkin. Saya nggak tahu minggu tuh bisa kuliah nggak sih? Tadi saya sudah sempat berbicara dengan Bu Reni, Pak. Kalau misalkan Bapak bisa di hari Minggu, kemungkinan bisa, Pak. Oke. Diusahakan nanti saya infokan ke pihak kampus. Oke. Minggu, kalau minggu pada libur nggak sih? Atau mau acara keluarga? Libur, Pak, libur. Oke. Libur. Boleh lah ya minggu depan atau mau minggu ini. Minggu depan kan udah terlalu jauh ya minggu depan. Minggu depan tanggal berapa? Minggu ini aja, Pak. Minggu Minggu ini aja, Pak. Pak. Minggu ini aja. Minggu ini aja ya. Takut ada yang pulang kampung kan gitu. Iya, Iya, Pak. Pada mau pulang kampung. Emang punya kampung, Roland? Enggak. Punya kampung emang dianggap di rumah? Enggak. Minggu ini aja, Pak. Takutnya pada pulang kampung, Pak, tanggal 26-nya. Iya, minggu ini tanggal berapa berarti? 16 ya? Iya, Pak. Oke, boleh lah tanggal 16. Sekalian mau Jamnya jam berapa, Pak? sore berarti. Jam 4. Iya, kita masuk jam 4. Jadi udah ada yang ngebooking duluan gitu, yang ngerti tempat ya, yang tahu tempat. Yang tahu tempat di sana bisa ngebooking dulu. Jadi jam 4 kita masuk, setengah 6 kurang kita udah selesai gitu kan. Baru kita langsung menuju lokasi gitu. Untuk masalah tempat makan ya, Pak ya? Iya. Saya serahkan ke kalian aja itu mah ya. Ke Bu Mawar aja, Pak. Nanti itu mah didiskusikan di grup aja ya masing-masing. Silakan mau pilih tempatnya di mana, saya ikut aja. Saya ikut. Oke, Pak. Iya, nanti dicari ya. Saya mah makan apa aja ya. Saya pemakan segala. Buas. Oke, itu saja. Nanti minggu depan kita akan bahas kenapa nilai Anda kemarin kecil, makalahnya nggak ada yang dapat lebih bagus. Ntar saya akan tunjukkan bagaimana hasil tulisan medium dari mahasiswa yang saya ajarkan di tempat lain. Seperti apa sih bedanya dengan yang Anda tulis? Ya, ntar akan saya tunjukkan. Ya, walaupun sebenarnya nggak ada yang memenuhi standar saya sih, itu udah terlalu bagus nilainya sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, tapi nanti saya tunjukkan apa perbedaannya di minggu depan nanti ya. Sekalian kita bahas materi selanjutnya. Oke, tentang lingkungan database. Ini masih teori mah ya, Anda bisa baca sendiri lah. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, silahkan selamat berbuka puasa yang belum berbuka ya. Yang sudah berbuka silakan berbuka, yang belum terawih silakan terawih setelah matkul selanjutnya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.